الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Kisah ke-26. Terjerumus ke dalam kenistaan. Seorang wanita usia 40-an ingin memberikan kejutan kepada keluarganya. Ia pulang ke rumah lebih awal. Saat mobilnya berhenti di depan rumah, dia bergegas menuju rumahnya seperti anak panah yang dibakar oleh kerinduan. Begitu matanya menatap wajah yang pertama dia temukan di rumah itu, dia langsung melepaskan jeritan yang mengguncang seisi rumah. Akan tetapi anehnya, jeritan itu sama sekali tidak menunjukkan luapan kerinduan. Dia mundur ke belakang. Dia masih tercengang dengan penglihatan buruk di hadapannya. Seorang gadis asing berjalan melenggak-lenggok setengah telanjang di dalam rumahnya. Wanita itu langsung melabrak sang gadis. Hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Akan tetapi usahanya menemui kegagalan. Setelah putranya keluar, pemuda itu memeluk ibunya sambil memintanya untuk tenang. Gadis itu memanfaatkan saat-saat tersebut untuk mengenakan pakaiannya, kemudian melarikan diri dari rumah itu. Sementara sang wanita berusaha melepaskan diri dari dekapan putranya untuk melabrak gadis tersebut. Tapi mana mungkin tubuh yang lemah itu mampu melepaskan diri dari tubuh putranya yang kekar. Dia memandangi wajah putranya yang masih muda itu dengan sinar mata yang menyala. Dengan tubuh yang gemetar, dia kemudian berteriak, "Siapa gadis itu?" Tampaknya diam merupakan jawaban yang tepat bagi siapa saja yang tenggelam dalam kesalahan. Demi Allah, hatiku penasaran semenjak aku tahu bahwa kamulah yang memakai handphone ayahmu untuk berbicara selama beberapa jam. Tetapi betapa bingungnya aku, betapa kosongnya pikiranku. Aku tak percaya bahwa aku tak mampu membuka pembicaraan denganmu tentang masalah itu.
kata sang wanita tersebut. Seiring dengan tamparan sang ibu pada pipi sang anak, tiba-tiba sang ayah melompat ke halaman rumah. Jadilah sebuah pertunjukan yang lengkap. Begitu tiba di rumah, sang ayah langsung disambut dengan berita menghebohkan itu. Sang ibu lalu menutup mulutnya. Ia memberikan kesempatan kepada sang ayah untuk memainkan perannya sebagai sang pahlawan. Sang ayah tidak perlu membebani matanya dengan tatapan mata yang berat, dan tidak juga membebani mulutnya dengan ucapan yang berat. Tetapi ia mendelegasikan tugas itu semua kepada tangannya dan mengekspresikan apa yang tengah bergejolak di dalam dirinya dengan sebuah tamparan yang membuat anaknya terjengkang. Pemuda itu bangkit dan berdiri, seolah-olah meminta tambahan sambil meninggalkan aksi diamnya karena menghormati ketakutan semua. Sang ibu berteriak, "Katakan sesuatu! Apalagi yang bisa aku katakan? Apalagi yang bisa aku percayakan padamu?" Tetapi jawaban itu juga, "Tenanglah," yang terus diulang-ulang ketika diajukan pertanyaan apapun. Wanita itu lunglai di pelukan suaminya sambil mengucurkan air matanya. Ia tidak berdaya. Sekarang tibalah saatnya untuk menangisi kenyataan yang dilihatnya sendiri tanpa peringatan. Pemuda itu menghampiri tangan ibunya, lalu menciumnya dengan suara yang gemetar. Huruf demi huruf berguguran dari mulut sang ibu seperti lahar. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu seolah-olah telah mengambil 20 tahun dari umurku, 20 tahun dari kepayahanku, doa-doaku, dan mimpi-mimpiku. Kamu mengambil semua itu dan kamu campakkan ke tempat sampah." Kepedihan adalah satu-satunya perasaan yang meliputi pribadi-pribadi tersebut. Membiarkan sang anak tinggal di tempat itu hanya akan menambah kepedihan saja. Akan tetapi, sang anak tetap berhak melaksanakan tugasnya yang terakhir sebelum meninggalkan rumah. Dia menoleh ke arah ayahnya, hendak mencium tangannya. Dan bukan sebuah kebetulan ketika dia memilih untuk mencium tangan yang baru saja digunakan oleh sang ayah untuk menamparnya. Tetapi sang ayah menarik tangannya dengan keras sambil mengeluarkan vonisnya yang terakhir, "Keluar!" Secepat kilat sang anak keluar dari ruang pertempuran. Dia mendengar suara ayahnya memanggil, tapi kebenciannya yang meluap membuatnya mengabaikan panggilan itu. Akan tetapi, sang ayah menghalangi jalannya. Dan setelah tatapan mata yang tegang,
Sang ayah berbicara dengan nada berbisik. "Maafkan aku, nak." Pemuda itu terus mengesampingkan suara ayahnya. Dia menarik pintu dengan kerasnya. Ia mengungkapkan keinginannya yang kuat untuk keluar dari rumah. Sang ayah yang frustasi memegang bahu ayahnya sambil terus membisikkan ucapannya dengan suara lirih. "Aku bersumpah demi Allah, aku tidak tahu bahwa ibumu datang secepat itu." Pemuda itu memegang tangan ayahnya dan menepisnya ke udara. Tangan yang telah menamparnya, tangan yang pernah menjadi penyebab kegembiraan dan kesedihannya, tangan yang berhasil mencairkan bongkahan salju yang ada di mulutnya. Lalu pemuda itu berkata dengan meminjam bahasa ayahnya untuk yang pertama dan yang terakhir, "Haram, engkau akan mengotori tanganmu dan meletakkannya pada tubuh anak anjing seperti aku." Ketika itulah sang anak membanting pintu dengan keras sambil memproklamirkan penutupan tirai untuk selama-lamanya.